Oke, aturan hari ini gue tuh live ya, ini tanggal 25 ya kan. Dan ya udahlah gue upload video yang ada dulu dan live-nya kalau nggak ada halangan besok ya. Gue pengen ngasih iPhone ke kalian-kalian semua ya kan. Oke, kemarin-kemarin tuh gue kayak anjir, sok tajir banget gitu gue ngebahas iPhone nih kayak yang lagi gue pegang nih iPhone 11 Pro, iPhone 11 yang which is tuh seharga motor banget ya, anjing banget lah ya, sok tajir banget gue nge-review ya kan. Tapi sekarang gue pengen sedikit ngerimen ya kalian-kalian semua ada HP yang menurut gue bagus. Oke, di wishlist pertama ada Oppo A16. Menurut gue, kalau lu pengen beli handphone murah meriah muntah, tapi pengen kelihatan kayak handphone mahal berkelas, nggak ngotak, pokoknya kayak kelihatan mahal bet lah ya, pilihannya ini. Kenapa Oppo A16? Karena menurut gue handphone ini tuh kalau dilihat nih ini lagi dilihat dari samping nih. Dilihat dari samping tuh kayak macam handphone 3 juta 5 juta gitu, padahal harganya 1 jutaan. Jadi kalau lu menyampingkan layarnya harus AMOLED, menyampingkan harus chipset ini bla bla bla, dengan budget 1 jutaan mendingan saran gue lu pilih Oppo A16 saja. Dan kenapa harus Oppo A16? Karena nih gue kasih lihat nih, gue kasih paham nih. Dari sisi belakangnya ini nih, desain kameranya tuh bererotan gede dan ini sekilas kalau lo pegang tuh kayak Android harga 5 jutaan lebih. Jadi menurut gue ya ini benefitnya banyak sih dari sisi tampilan ya. Jadi kalau lo modal 1 juta berasa kayak pakai Android harga 5 jutaan sekilas lihat orang ya kan, kalau orang ngeliat gitu. Buat lo yang pengen linknya gue taruh di deskripsi. Oke, di wishlist berikutnya ada Samsung Galaxy A30. Nah ini nih, kalau dari segi model, desain, ini nggak sekeren Oppo A16 yang wishlist pertama tadi ya. Dan tapi kalau lu pengen kenyamanan, nah ini nih juaranya nih A30 ini. Kenapa? Karena dengan budget 1 jutaan lu dapat kamera lensa lebar, lu dapat chipset yang menurut gue masih bagus yang ada di toko gue varian RAM 4. Jadi menurut gue masih enak banget dipakai buat daily. Dan layarnya nih dalam keadaan mati ini lu udah bisa ngeliat nih layar sepekat ini layarnya AMOLED dan AMOLEDnya nyaman banget. Karena ini udah gue review jadi gue nggak perlu berbacot panjang ria. Intinya kalau lu pilih A30 lu bakal dapet sensasi layaknya kayak make handphone mahal karena layar AMOLED, tapi dari segi tampilan biasa aja. Dan buat yang pengen A30 yang kayak lagi lu lihat ini, gue taruh juga di online shop gue, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Tapi jujur, layar hitam sepekat ini nih enak banget men buat dipakai harian. Dan di wishlist yang ketiga ada Infinix Hot 11S. Infinix ini menurut gue kalau dari segi model nggak selera semua orang, gue yakin ya kan. Tapi kalau dari pemakaian di budget harga 1 jutaan ini the best choice buat lu yang suka foto gelap-gelapan. Kenapa? Karena dengan budget 1 juta ini kameranya gila nggak ngotak. Lu mau foto gelap-gelapan hasilnya mumpuni banget. Nah ini gue kasih lihat. Oke, biar klimaks ya kan. Gue mah ngetesnya totalitas saya lah. Ini hanya ada bayangan-bayangan tipis-tipis nih dari jendela sengaja ya biar nggak gelap gulita banget. Tapi kayak ini udah gelap banget sih. Ini udah gelap banget men. Lu bayangin nih HP 1 jutaan bisa buat ke game ringan, kameranya bisa diandelin juga ya. Kayak apa? Kayak benar-benar kayak gue bilang di awal udah all package. Ini ya HP mana sih kalau lu beli baru ya, lu beli Android baru harga 1 jutaan dan lu jepret malam-malam bisa kayak gini nih. Ini aja lu udah bisa ngeliat nih objek ya. Ini gelap ya. Ini udah ada objek ya. Ini benar-benar real. Nih kita uh, shit man. Ini mode malam ya. Nih lu udah bisa lihat tulisannya super malam. Kita udah mode malam, terus kita coba fokusin objeknya. Habis itu kita coba jepret. Set. Nah, kalau terlalu malam nih lama nih hasilnya nih karena gelap banget ya. Gelap pisan, uy. Kira-kira hasil fotonya kayak gimana nih? Loadingnya lama nih. Loading. Nih video benar-benar ya ala-ala kadar ya kan. Ya, karena gue pengen maknyusnya. Lu bayangin ini benar-benar super malam ini, the real low light ya kan, gelap-gelapan. Uy. Eh. Eh. Objeknya no objeknya ya. Jadi itu boy. Oke, ini biar gue kasih lihat deh. Kita coba flashin ya. Objeknya tuh ada di depan. Tuh gelap pisan. Kayak udah mati lampu nih tempat.
Dan di wishlist berikutnya ada Google Pixel 3. Oh ya, by the way, buat lo yang pengen Infinix Hot 11S yang tadi buat foto gelap-gelapan bagus banget, linknya juga ada di deskripsi buat yang pengen beli. Nah, di wishlist ini gue nggak perlu panjang lebar juga. Intinya gini, kalau lo pengen kamera portraitnya bagus, kalau lo pengen kamera mode malamnya lumayan bagus dan layar enak, Pixel 3a jadi pilihan. Dan ya buat yang pengen, linknya gue taruh juga di deskripsi. Di wishlist berikutnya ada Samsung Galaxy A8. Nah, buat lo yang nggak pengen merek-merek lain selain Samsung ya, kalau pengen beli Androidan, nah, ini gue ada opsi nih, pengen kelihatan mewah, layarnya nyaman, AMOLED, tapi bukan handphone utama ya, handphone kedua ketiga yang notabene-nya lu nggak butuh kerja berat lah. Nah, pilihannya ini cocok nih buat dipakai, Samsung Galaxy A8. Dari segi bentuknya ini kayak ala-ala Samsung Galaxy S9 yang which is to flagship punya Samsung ya. Flagshipan Samsung pada masanya, dan ini bakal kelihatan keren banget, bukan bakal ya, emang kelihatan keren banget gitu. Nah, kalau dari layar ini budget 1 jutaan dapat layar AMOLED, ini udah lebih dari cukup sih. Karena layar AMOLED Samsung tuh nggak pernah salah, nggak pernah salah. Tapi ada PR ya, kalau lo beli second kebanyakan ada shadow ya. Jadi buat lo yang pengen punya Samsung A8 seperti yang ini nih, yang lagi lo lihat di video ini, keren ya kan, keren pisan, berasa mewah. Gue taruh deh linknya ada di deskripsi anti shadow-shadowan. Nah, di wishlist berikutnya ada Samsung, dari Samsung lagi nih, Samsung Galaxy A20. Nah, buat lo yang kayak ngerasa A30 yang tadi kita sebutin agak mahal, nah ini lebih murah lagi nih, harganya 1 jutaan juga. Dan dengan harga 1 jutaan lo dapat layar AMOLED ya kan, dan dipakai harian enak, baterainya gede banget. Nah, ngomongin soal layar ini gue lebih suka layar ini jujur daripada iPhone yang layar masih IPS, yang handphone seharga motor. Jujur gue prefer ke A20 ini men, karena ya lu bayangin 1 jutaan dapat layar AMOLED ya, kurang apa lagi coba buat handphone kedua ketiga ya kan. Karena handphone utama udah 13 Pro, jadi menurut gue ini udah best sih. Tapi gila, gue kehabisan kata-kata lah, karena gue udah pernah review juga. Buat yang pengen, linknya gue taruh untuk A20 nya. Nah, di pilihan terakhir ini nih paling si sangar nih, Infinix Note 8. Nah, kalau ini si sangar nan mematikan. Dari segi RAM-nya gede, dari segi kameranya gede, dari sisi baterai MAH-nya gede, apapun bisa lu lakuin. Ini cocok banget dijadiin handphone utama. Lu bayangin, budget 1 jutaan dijadiin handphone utama, kapan lagi coba ya modal 1 jutaan buat handphone utama. Ini kalau kamera gue nggak perlu bacot-bacotin lagi, tapi nggak selera semua orang sih mereka. Tapi jujur ya, lu harus coba deh Infinix Note 8 ini, karena dengan budget 1 jutaan ke atas, nggak miskin fitur, kameranya nyeremin nih HP. Jujur ya, gue kalau ngeliat ini kayak minder ya gitu, karena budget sejutaan dapat HP sebagus ini. Nah, untuk dari segi RAM chipsetnya ini mumpuni banget. Gue udah pernah review di video-video sebelumnya. Dan buat lu yang pengen Infinix si sangar ini, dan lu kepo kan sama spesifikasi singkatnya, kepo sama harga afdolnya berapa, pokoknya murah deh. Linknya gue taruh di deskripsi juga buat lu yang pengen Infinix Note 8 ini. Tapi jujur nih, handphone paling worth it nih, pilihan terakhir.